Hai guys, welcome to Digital Marketing 101 episode keempat. Ini kemarin episode yang udah ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi Anda sudah mulai mengerjakan PR Anda di episode 1, episode 2, dan episode 3. Nah, di episode 4 kali ini ada banyak nih listnya nih. Jadi saya harus list satu-satu begini ya. Ini cara untuk mengevaluasi market gitu ya. Jadi ada beberapa yang penting banget untuk Anda perhatikan. Oke? Ready? Sekarang nomor 1, urgency. Jadi seberapa urgent orang itu membutuhkan barang Anda. Semakin urgent, semakin baik. Jadi kalau misalkan Anda bisa jualan barang yang Anda suruh beli dan orang langsung beli, itu lebih keren banget. Nah, challenging memang ada beberapa barang yang memang kita nggak bisa paksa orang langsung beli. Misalkan saya personally sedang advising di company namanya Passport.com. Passport.com ini saya mau berangkat ke Amerika, jadi saya bawa Passport.com kayak begini adalah wifi, rental wifi, modem wifi begini. Nah, modem wifi kayak begini, ini nggak ada urgensinya. Why? Karena kalau misalkan saya nggak lagi mau pergi, saya nggak pakai ini saat ini ya, kayak begini. Gitu. Jadi, apalagi ya kemarin ya, wedding fotografi misalkan. Orang nyari wedding fotografi, kalau misalkan Anda menjual service itu, ketika orang mendatangin Anda, ngecek, Anda nggak bisa paksa dia beli sekarang juga. Karena mungkin weddingnya mungkin masih tahun depan, masih lihat-lihat dulu lah, masih 6 bulan lagi, 8 bulan lagi, masih lama begitu. Jadi nggak bisa di-push banget. Tapi kalau misalkan Anda jualan barang yang simple-simple, kemudian Anda jualan, selain itu ya, selain yang ada timingnya kayak begitu, itu enak banget sih, karena Anda bisa push, Anda bisa membuat mereka beli langsung gitu. Yang berikutnya adalah market size. Market size kemarin kita udah ngomongin ya, market size itu datanya ada atau enggak. Jadi jangan bilang kayak, oh Indonesia penduduknya besar kok. Bukan di situ. Tapi market Anda tuh siapa yang benar-benar butuh barang Anda. Jangan bilang semua cowok usia sekian sampai sekian itu butuh barang saya. Nggak bisa kayak begitu. Buktinya orang tua Anda, mungkin teman Anda juga nggak beli semua kan. Kalau misalkan itu market Anda, itu dia harusnya punya problem yang Anda selesaikan dengan barang Anda, dan dia benar-benar menginginkan untuk membeli barang Anda. Jadi itu pentingnya di situ gitu ya. Nah, kemudian market size ini juga harus ada data pembanding. Misalkan begini, target saya adalah ibu-ibu, misalkan kayak gitu ya. Nah, Anda cek siapa sih kompetitor Anda atau bisnis Anda yang lain yang marketnya kurang lebih sama dengan Anda, dan dia menjangkau berapa besar market. Misalkan omsetnya ternyata sekian loh, si A ini gitu. Nah, ini adalah data pembanding yang memvalidasi bahwa ada marketnya. Harganya kurang lebih mirip kok. Misalkan saya jualan essential oil saya 200.000. Oh, dia jualan barang-barang yang kurang lebih mirip kok. Ibu-ibu dengan kelas B misalkan, C plus ke B gitu ya. Nah, itu ada pembandingnya. Jadi ini memperkuat argumen Anda bahwa market itu ada. Jadi jangan bilang bahwa, oh cewek di Indonesia banyak kok. Menurut data statistik jumlah perempuan di Indonesia sekian gitu. Kan nggak semua beli barang Anda. Kemampuan ekonominya kan beda-beda. Jadi cari pembanding sebisa mungkin, semirip mungkin. Itu akan sangat membantu Anda. Kemudian berikutnya adalah pricing potential. Jadi harga Anda berapa? Kira-kira market Anda tadi mau nggak dengan harga Anda? Kemarin Anda sudah mulai ngisi kan harga Anda sekian. Kira-kira basket size-nya berapa per transaksi? Nah, kira-kira market Anda tadi itu mau nggak ngebeli itu? Jadi Anda cek itunya ya. Anda mau jualan di harga segitu, atau Anda mau jualan di harga yang lebih mahal? Anda yang menentukan apakah Anda mau berjualan barang-barang. Kayak misalkan dus-dusan, teman baik saya, si Christian. Dus-dusan menjual barang dengan harga yang cukup murah, ratusan ribu gitu. Marketnya ibu-ibu begitu. Tapi kalau misalkan saya ngomongin essential oil saya, a bit different. Di dus-dusan, 300.000 bisa dapat barang banyak. Ya, jadi marketnya memang dia menghajar yang segmen-segmen di C-class gitu. Nah, sementara kayak essential oil saya, sekali beli itu 200.000. Ada yang 700.000. Dan belinya cuma 3 barang gitu ya kan, kecil-kecil. Kayak misalkan kayak begini nih. Nah, kecil-kecil kayak begini. So, it's kind of different market. Anda harus tahu market Anda mau ke sana atau ke yang lebih high end. Anda bisa berjualan mobil misalkan. Kalau Anda berjualan Ferrari, of course miliaran gitu kan. Jadi market Anda mau di mana? Jangan bilang sama-sama mobil. Ya, jadi nggak bisa benar-benar dibandingkan like head to head kayak begitu. Jadi Anda mau jual di mana? Nah, keempat adalah cost of customer acquisition, user acquisition cost. Nah, sekarang ketika Anda ngiklan, misalkan Anda membuang duit berapa baru bisa dapat satu customer, itu yang harus Anda hitung. Cara paling gampangnya adalah misalkan begini, Anda sudah ngiklan di Instagram atau di Facebook seminggu misalkan habis 1 juta. Ternyata seminggu Anda dapat 10 customer. Berarti user acquisition cost Anda adalah 100.000. 1 juta dibagi 10, 100.000. Jadi setiap kali Anda membuang duit 100.000, Anda mendapatkan customer 1. Nah, ini nanti yang akan dibandingkan dengan margin Anda masuk atau enggak. Jadi cek ya di situ ya, Anda sudah mendapatkan, selama ini Anda mendapatkan customernya caranya gimana sih? Kalau misalkan, kenapa kita penting banget di sini? Karena misalkan Anda pakai traffic yang biasa ya, traffic yang organik banget begitu, Anda nggak bisa injek gas. Jadi kenapa ini perlu dihitung banget ketika Anda ngiklan dan sebagainya? Karena dengan ngiklan di dunia digital saat ini, itu adalah Anda bisa menaikkan jumlah customer
di dalam kontrol Anda. Jadi Anda nggak kayak, oh oke, saya tungguin aja kayak begitu. Nggak seperti itu gitu ya. Nah, kemudian berapa besar, nomor 5 ya, cost of value delivery. Jadi untuk membuat barang itu nyampe ke customer Anda, nah itu butuh modal berapa Anda. Misalkan Anda jualan online courses gitu. Modalnya sih murah banget ya. Jadi Anda tinggal create, habis itu orang download sebanyak mungkin, free. Basically free. Kalau Anda jualan, misalkan Anda harus membangun sebuah pabrik dulu, itu kan mahal banget ya. Jadi untuk membuat barang itu nyampe ke tangan customer, Anda harus ke pabrik dulu, Anda harus membangun pabrik dulu. Itu kayak miliaran begitu, puluhan ratusan miliar gitu. Nah, itu harus Anda cek. Jadi untuk membuat barang Anda ini nyampe ke user dari awal sampai ujung itu berapa mahal gitu ya. Nah, nomor 6 adalah yang sama dengan nomor 1 kemarin, uniqueness of offer. Jadi berapa banyak kompetitor Anda. Kalau Anda bergerak di bidang yang banyak sekali kompetitornya, man, it's challenging. Anda akan price war. Jadi Anda harus cari apa sih keunikan dari barang Anda, sehingga Anda tidak lagi perang harga, tidak lagi banyak sekali kompetitor. Ya, jadi Anda harus tahu bahwa apa sih kelebihan USP dari produk Anda itu apa? Itu yang harus Anda temukan di sini. Itu nomor 6 ya. Jangan lupa Anda tulis semuanya di komen ya. Kemudian speed to the market. Jadi seberapa cepat Anda create produk Anda dari nol, Anda create produk Anda sampai nyampe ke market. Seberapa cepat? Karena kalau misalkan Anda mikir mau membuat sebuah pabrik dulu, oke, investasinya ini itu, bangunnya aja butuh 2 tahun begitu. Lama juga. Anda butuh 2 tahun hanya untuk nyoba ke market. Maka dari itu kalau kita ngomongin dropshipping itu enak. Karena apa? Anda bisa ngetes duluan. Oke, saya punya barang orang lain deh, saya tes deh. Speed to the marketnya instant. Karena dropshipping langsung. Anda nggak harus bikin dan sebagainya. Oke, jadi begitu Anda sudah tahu dropshipping, kemudian Anda sudah tes, marketnya udah valid, udah ada transaksi, orang udah beli, baru Anda create your own brand. Jadi stepnya ada di situ. Jadi kalau tahu-tahu Anda harus create my own brand, create dulu pabriknya dan sebagainya, ini lama. Ini harus dipertimbangkan juga. Berapa cepat speed to the market. Nah, kemudian upfront investment. Ini mirip-mirip dengan nomor 5 tadi, cost of value delivery. Cuman, yang ini lebih ke arah investasi apa yang harus Anda siapkan di awal. Kayak misalkan, apakah Anda benar-benar harus membangun pabrik dulu? Kalau tadi delivery-nya ya. Kalau yang ini adalah production-nya, persiapannya semua. Kalau misalkan Anda ada pertambangan, begitu izin-izinnya, alat-alatnya semuanya, itu yang harganya juga luar biasa. Itu berapa besar investasi di awal yang Anda butuhkan. Kalau misalkan Anda main dropshipping sih langsung instan kayak begitu kan. Tapi dropshipping is not a long term business kecuali Anda punya habis itu membangun sebuah brand. Gitu ya. Jadi yang menyebabkan saya sempat membuat sebuah podcast kemarin, apakah dropshipping masih hidup gitu ya. Masih hidup sih sebenarnya sih. Yang menjadi permasalahan adalah berapa banyak orang yang jualan barang yang sama persis dengan barang Anda. Itu jadi another issue. Itu sama dengan nomor 6 ya. Nomor 6 tadi ya. Uniqueness of offer. Kalau semuanya sama, itu perang harga. Nah, kebanyakan dropshipper itu males. Cuma nyari kayak di list aja dari AliExpress, top 10 selling item dijual gitu aja. Nah, itu kendalanya di situ. Tapi kalau dropshipping sendiri, e-commerce sendiri itu masih growing banget. Ya. Kemudian nomor 9, upsell potensial. Saya selalu nyari ini, upsell potensial. Jadi seberapa bisa Anda membangun Disneyland? Itu kuncian di situ. Jadi saya nggak mau cuma jualan kaos begini aja, setelah jualan kaos selesai gitu. Nggak mau kayak begitu untuk membangun sebuah bisnis. Saya maunya adalah membangun bisnis kayak begini, kayak essential oil kayak begini. Habis jualan ini masih bisa jualan diffusernya, masih jualan yang lain-lain gitu, masih banyak. Kayak misalkan saya ada digitalmarketer.id misalkan. Kita menjual workshop DM Elite. Nggak berhenti di workshop aja. Karena kita memikirnya adalah how to build the business. Kita ada cateringnya, kita ada bukunya, kita ada membershipnya, kita ada mastermindnya, kita ada Facebook Ads Mastery. So we create all the Disneyland dari situ. Jadi nggak cuma jualan satu aja, habis itu done, bye-bye gitu ya. Jadi saya nggak mau ngajar, habis itu selesai gitu aja. No, kita build business. Kita harus bikin ekosistemnya semua. Jadi itu yang harus Anda cari. Apakah barang Anda ini bisa di-upsell? Berapa banyak potensi upsell-nya? Berapa besar bisa dikembangin, partnernya siapa aja yang bisa digandeng misalkan. Saya nggak harus mengerjakan semuanya sendirian begitu. Kita ada partner, misalkan di Facebook Ads Mastery, kita ada partner di situ dengan Albert misalkan. Nah, apalagi yang bisa Anda kembangkan? Jadi mikirnya bukan produk oriented, tapi market oriented. Market butuhnya apa? Setelah itu baru kita sediakan barangnya. Nah, yang terakhir adalah evergreen potential. Jadi saya selalu mencari barang-barang yang evergreen, recurring. Kalau bisa recurring. Kalau kayak misalkan ini Bonels kayak begini, ini recurring banget. Jadi orang beli, ya habis itu beli lagi kayak begitu. Kemudian DMID begini, orang habis belajar sekali, mereka recurring, mereka belajar, masuk ke DM Labs, belajar. Jadi ada prosesnya terus-terusan. Jadi kalau misalkan Anda bayangin aja ya Disneyland begitu ya, kalau misalkan Anda cuman
cuman beli tiket sekali masuk ke sebuah Disneyland, habis itu selesai, ya Disneyland nggak punya apa ya, aset segede sekarang gitu. Dia punya upsell potensialnya. Jadi begitu Anda masuk, beli tiket, kemudian ada belanja merchandise-nya, kemudian restorannya semua. Keluar, mereka masih punya film, mereka punya movie, mereka beli Marvel, mereka beli Star Wars. Anda nonton di bioskop, masuk lagi dananya ke mereka kan, income-nya ke mereka, masuk semua gitu. Jadi evergreen, kemudian upsell potensialnya itu panjang banget. Jadi bener-bener Anda lihat deh Disneyland ngelakuin apa kayak gitu. Mereka habis punya movie-nya, punya Marvel misalkan, mereka licensing kayak Iron Man-nya, bonekanya, logonya, bajunya, semuanya dibuat merchandise. Jadi gede banget worldwide. Dan dia mentarget Disney ya, mentarget dari usia kecil, masih usia baby, balita begitu sampai dewasa, semua ditargetin semua. Jadi evergreen banget, nggak ada yang namanya umur segini berhenti nonton Disney. Ya iya, mungkin berhenti nonton Mickey Mouse misalkan, tapi tetap aja Anda nonton Marvel, nonton Avenger, habis ini mau ada Avenger baru misalkan. Nah kayak gitu, jadi apa yang bisa Anda kerjakan sehingga bisnis Anda itu bisa long term seperti itu. So jangan lupa ya, 1 sampai 10, kemudian Anda tulis semuanya di komen. Kira-kira ini punya saya, ini planning saya seperti ini. Sehingga ini bisa membuat Anda berpikir, kira-kira bisnis Anda ini bisa di-grow seperti apa. Menjawab pertanyaan ini aja membuat Anda tertantang untuk berpikir, kira-kira diapain ya? Kira-kira di upsell apa ya? Kira-kira dikembangin seberapa ya? Kira-kira ini evergreen atau enggak ya? Kalau Anda nggak evergreen, cuma jualan pohon Natal aja, November, awal Desember laku keras, pertengahan Desember udah mulai sepi, habis itu sepi setahun. Kita nggak mau kayak begitu. Kita nggak mau capek untuk hit terus kayak begitu. Kita mau yang evergreen, oke? Kurang lebih itu aja. Thank you so much guys for watching this video. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.